Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PMI di mana saja Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih Anda masih setia bersama kami di channel YouTube Reza FM. Sahabat PMI di mana saja Anda berada, saya sekarang berada di Rumah Makan Balado, Corniche Liga. Sahabat PMI, bagaimana kita menyiasati atau mempersiapkan diri sesudah kita menjadi purna, atau barangkali persiapan apa yang ada dalam benak kita untuk masa depan kita. Mungkin sekarang kita masih punya kesempatan bekerja dan mengumpulkan uang, tapi apakah kita untuk kedepannya sudah ada pemikiran untuk mempersiapkan diri jikalau kita menjadi purna? Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bagaimana menyiasati keuangan selama kita menjadi PMI atau buruh migran Indonesia masih punya kesempatan bekerja di luar negeri. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Bapak Ahmad. Beliau adalah wakil dari Bank BNI dan kebetulan beliau berada di samping saya kesempatan siang hari. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang sore kali Pak Reza. Iya, betul. Sore. Saya Ahmad Baharudin, perwakilan atau bank representatif BNI Saudi Arabia yang ada di kota Jeddah. Iya, senang sekali nih Pak ya, pada kesempatan siang hari ini kita punya kesempatan ngobrol, ya paling tidak kita memberikan pengarahan kepada teman-teman PMI ya. Mungkin teman-teman PMI tidak pernah berpikir ya bahwa kita bakal menjadi purna ya. Selama ini dia mungkin ada di antaranya yang masih foya-foya terlena dengan materi yang dia bisa dapatkan tiap hari, tapi dia lupa mungkin kedepannya dia akan menjadi purna. Di saat purna mungkin banyak sekali faktor akan menyulitkan dia. Nah, Bapak sebagai orang perbankan yang mungkin punya punya solusi atau punya ide bagaimana menyiasati keuangan selama mereka teman-teman PM itu bekerja dan menghasilkan uang di negara penempatan itu Pak. Baik, sahabat Reza FM, YouTube Reza FM ya, sorry. Jadi dalam rangka menyiasati masa purna, khususnya setelah kita selesai kerja di Saudi Arabia ini, jadi kami mengharapkan ke teman-teman itu sudah mempersiapkan untuk masa depan. Khususnya kita akan memikirkan usaha apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai atau sudah tidak bekerja lagi di Saudi Arabia. Jadi kebiasaan yang saya lihat di Saudi Arabia ini, mereka itu bukannya menyisihkan, tapi menyisakan uang yang akan disimpan atau ditabung ke Indonesia. Jadi saya harapkan untuk teman-teman PMI yang saat ini bekerja di luar negeri, silakan kalian sedapat mungkin memiliki rekening pribadi untuk masa depan teman-teman setelah teman-teman sudah tidak bekerja lagi di Saudi Arabia khususnya. Kebanyakan yang saya lihat mereka ini, yang biasanya di rumahan, mereka menghabiskan uangnya, mengirimkan uang seluruh gajinya kepada pihak keluarga. Bukannya tidak boleh, sah-sah saja kita memberikan gaji kita semuanya ke keluarga, tetapi kita harus memikirkan setelah kita selesai kontrak, bagaimana kita bisa membuka peluang usaha. Kalau kita kirim semua ke keluarga, otomatis ketika kita pulang, belum tentu kita punya dana untuk membuka usaha. Iya, ini Pak ya, kebanyakan kan sahabat-sahabat PM ini sementara ini bekerja, dia mengirimkan semua gajinya untuk keluarga di rumah ya. Betul. Entah itu bentuk properti atau misalnya biaya hidup mereka. Betul. Otomatis mungkin bentuk properti, terus subhanallah misalnya ada teman yang pulang tanpa sengaja, kebanyakan teman-teman yang ilegal misalnya pulang ya. Terus apakah dia pulang ke Indonesia masih menanyakan, "Ibu, mana uang saya yang saya kirim?" Betul. Kayaknya tidak etis ya. Betul. Jadi untuk itu menyiasatinya bagaimana kalau kita bikin rekening pribadi tanpa sepengetahuan, ya kan, bukannya kita istilahnya apa ya? Saya paham gitu Pak ya. Reza. Seperti itu intinya. Jadi benar yang Pak Reza sampaikan, kita harus bisa mempersiapkan, terutama membuka rekening pribadi untuk menyisihkan, bukan menyisakan, tapi menyisihkan uang kita untuk masa depan kita, walaupun sedikit, ya, Pak, ya, betul, walaupun kita menyisihkan sedikit, demi sedikit. dari minimal
10% sampai 25% kita udah menyimpan uang gaji kita untuk masa depan kita. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Gunakanlah uang gaji sesuai dengan kebutuhan, tapi bukan keinginan. Keinginan. Ya, kalau kita keinginan kan punya handphone, pengen ada handphone baru, pengen ganti handphone baru. Ada produk baru, misalkan kalau ibu-ibu baju ya, ada baju nih, udah gelap mata, gajian udah beli ini beli itu, kosmetik, parfum, padahal kosmetik masih yang sisa sebelumnya masih ada, baju yang sebelumnya juga masih layak pakai. Oke, intinya perawatan untuk ibu-ibu itu penting ya Pak ya, tapi jangan sampai melupakan masa depannya. Betul. Jadi kalau misalnya gaji bisanya 2.000 atau 1.500, bolehlah yang 500 untuk biaya hidup, beli make up, yang 500 buat keluarga, yang 500 disimpan pribadi, jaga-jaga, subhanallah, kayak gitu ya Pak ya. Benar. Nah, terus begini Pak, yang jadi masalahnya mungkin pertanyaannya, kan teman-teman di sini nih, teman-teman PMI, sahabat-sahabat PMI ini kan banyak ya yang tidak punya dokumen misalnya ya. Terus persyaratan yang bisa BNI bantu misalnya dari teman-teman ini apa saja Pak? Baik. Jadi begini ya Pak Reza, kami ini di sini perwakilan atau yang teman-teman kenal sebagai bank representatif. Jadi kami di sini bukan cabang. Ingat, di sini kami bukan cabang. Kami hanya perwakilan. Kami bisa membantu teman-teman yang ingin memiliki memiliki rekening dengan cara melampirkan identitas yang masih berlaku, baik itu kopi paspor ataupun KTP Indonesia yang masih berlaku, baik itu iktp atau KTP yang lama tapi masih berlaku. Masih ada kan yang kadang ada yang 2015 sampai 2020 masih berlaku walaupun KTP belum iktp. Tapi udah NIK, yang diutamakan NIK-nya. Jadi nomornya sudah terdaftar. Yang masih kelacak gitu Pak ya? Iya, NIK-nya itu sudah didaftarkan di Dukcapil. Jadi ketika kita masuk datanya itu keluar sesuai tempat domisilinya. Misalkan yang bersangkutan tinggal di daerah Bandung ya, domisilinya ada di situ tertera. Nah, jadi nanti setelah melampirkan itu kita akan data, setelah itu kita akan daftarkan ke Indonesia. Nanti teman-teman akan mendapatkan buku dan ATM BNI. ATM ini bisa digunakan di sini, bisa cek saldo di sini. Ketika ibu-ibu atau rekan-rekan terdesak perlu dana, kita bisa tarik tunai di ATM yang berlogo Mastercard. Jadi ATM-nya bisa digunakan di sini, bisa belanja. Jadi intinya tidak perlu khawatir ya, karena perlu khawatir. Di saat kita terdesak bisa dipergunakan ya Pak ya. Bisa sangat ya. Bisa. Cuman banyak kendala teman-teman yang kurang paham cara pengambilan atau menggunakan ATM di luar negeri. Walaupun sebenarnya saya udah share di page BNI Saudi Arabia itu bagaimana cara pengambilan uang, cek saldo, kita udah share, tapi masih ada aja yang teman-teman masih terkendala. Mungkin karena bahasa, kan ada bahasa Arab atau bahasa Inggris. Yang terus mungkin karena kurang pahamnya juga, pengalaman kan karena jarang pakai, akhirnya lupa cara pakainya. Mungkin itu aja sih biasanya. Tapi insya Allah selama, ATM itu ada masa berlakunya. Jadi kalau ibu-ibu atau teman-teman yang punya ATM selama 6 bulan tidak pernah ada transaksi, otomatis ATM itu akan berubah menjadi dorman. Dorman itu berarti rekening tidak bisa, ATM tidak bisa melakukan cek saldo atau pengambilan, harus diaktifasi ulang. Caranya dengan cara store tunai. Jadi untuk nasabah BNI atau bank lain yang terkena ATM dorman, silakan melakukan store tunai. Biasanya dilakukan di cabang di Indonesia. Tapi untuk yang BNI, karena saya perwakilan, saya bisa bantu dari sini. Silakan datang hubungi saya. Nanti saya bantu untuk store tunai. Insya Allah ATM-nya bisa digunakan kembali. Ya Pak, kita break dulu ya Pak ya. Kita boleh minum dulu ya. Siap. Oke sobat PMI di mana saja Anda berada, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap setia di channel YouTube Reza FM. Pak, minum dulu Pak. Siap. Air minum dari Balado nih Pak. Balado. Ini berhenti apa masih pelan? Oke sobat PMI di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di channel YouTube Reza FM. Kami masih bersama Bapak Ahmad ya dari Bank BNI dan masih di Restoran Balado Cornes Tidak. Kami masih membahas tentang bagaimana menyiasati
keuangan selama kita menjadi pekerja migran Indonesia. Kalau tadi Bapak Ahmad telah menjelaskan bagaimana cara menabung dengan identitas yang masih berlaku termasuk paspor atau KTP yang masih ada nicknya yang bisa dilacak. Dan kalau misalnya Pak ya, cara menabung misalnya untuk pertama kali nih, mungkin teman-teman PMI ada yang belum paham dan mengerti, bagaimana mengirimnya untuk yang punya rekening baru nih Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak. Baik, jadi untuk yang saya bantu buka rekening, ingin mengirimkan rekening uangnya ke rekening pribadi, bisa melalui bank lokal bank di sini atau perwakilan koresponden kita yang ada di Saudi Arabia. Salah satunya Enjas, Araji, NCB. Sama seperti teman-teman mengirimkan uang kepada keluarga seperti yang ada, ya seperti biasa. Tetapi kita mengirimkan ke rekening pribadi. Jadi tinggal mendaftarkan nomor rekeningnya dan namanya ke koresponden kita, baik Enjas ataupun Raji ataupun NCB. Nanti setorkan uangnya dalam waktu beberapa jam setelah di-approve, biasanya uangnya bisa langsung dicek melalui bisa ATM. diambil ya Pak untuk bisa, mengeceknya? bisa. Kalau misalkan mau gratis, silakan WA, Pak ini nomor rekening saya, nama saya, bisa tolong dicek saldonya berapa, boleh. Oh gitu ya Pak ya? Bisa, betul. Iya, untuk sahabat PMI di mana saja Anda berada, tepatnya yang berada di penempatan tenaga kerja di Kota Jeddah ya. Anda jangan khawatir kalau ingin membuka rekening Bank BNI, karena Bank BNI sendiri sangat membantu Anda dengan menyediakan identitas yang masih berlaku termasuk paspor dan KTP yang masih bisa dilacak ya. Nah ini kalau misalnya sahabat PMI bertanya bagaimana mengaktifkan banking banknya juga, Bank BNI Bapak Ahmad sendiri bisa membantunya ya Pak ya? Mohon maaf, untuk banking saat ini saya belum ini ya Mas Reja, paling saya bantu untuk, karena kan token saya nggak punya nih token. Terus kalau nomor Saudi, mobile banking masih terkendala. Kita belum kerjasama, kadang nggak bisa juga. Kita sudah pernah melakukan uji coba untuk nomor Saudi dan masih terkendala. Jadi paling kita hanya aktivasi ini internet banking terbatas hanya untuk cek saldo saja. Cek saldo saja. Ya. Gitu ya. Nanti kita kasih user ID yang membutuhkan sama user ID dan PIN sementara. Nanti kita buatkan, kita kirim, tapi itu hanya untuk cek saldo. Iya. Ya. Ini Pak kembali lagi nih ke pendaftaran tadi. Jadi caranya mendaftarkan diri itu mengisi formulir. Betul. Ya? Isi formulir yang saya ada. Nanti lampirkan identitas. Fotokopi ya? Ya, fotokopi. Gitu, ya, baik yang paspor atau KTP ya Pak? Betul. Paspor atau KTP. Setelah itu serahkan ke saya. Insya Allah nanti saya siapkan dokumen seperti tabungan dan ATM-nya. Setelah itu saya aktivasi, biasanya 3-5 hari kerja. Taruhlah seminggu ya Pak ya? 1 minggu lah ya waktu maksimal. kerja mungkin beda ya, Saudi dengan Indonesia ya? Karena saya harus mengirimkan datanya ke Indonesia, kadang di sana juga di cabang banyak data yang harus diinput. Jadi kita nunggu aktivasi dari cabang. Setelah aktif, silahkan dicoba, bisa ditransfer melalui lokal bank atau remittance koresponden yang ada di sini, baik Raji, Albilad, silahkan. Nanti untuk ceknya bisa langsung bayar di ATM atau langsung tanya ke saya. Iya, langsung melalui WA pribadi ya Pak? Betul. Ya. Oke, kembali sahabat PMI di mana saja Anda berada, saya ucapkan kembali terima kasih atas kesetiaannya yang hingga sampai saat ini Anda masih menyimak siaran kami di channel YouTube Reza FM. Dan kami masih bersama Bapak Ahmad dari BNI juga, dan barangkali ada teman-teman yang ingin dan minat untuk membuka tabungan atau buka rekening Bank BNI, bisa Anda hubungi Bapak Ahmad di nomor WA-nya Pak? Siap, pribadi. Nomor WA mungkin nanti saya share ke Mas Reja di YouTube-nya biar bisa diinformasi. Iya boleh Pak. Boleh. Iya oke Pak ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin barangkali ada pesan-pesan yang mungkin sifatnya mengarahkan kepada teman-teman PMI yang masih kebingungan nih Pak ya. Baik. Mungkin tentang masa depannya sesudah menjadi purna ini, mungkin sekali lagi bagaimana nih cara yang efisien untuk menyiasati masa purna ini Pak. Kembali lagi Pak biar ingat teman-teman. Baik. Pak. Sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman PMI yang ada di Saudi Arabia. Saat ini sedang marak penipuan yang mengatasnamakan Bank BNI.
baik itu pinjaman online, KUR, kredit usaha rakyat, mohon untuk tidak langsung mempercayai atau langsung telan mentah-mentah bahwa ini benar dari BNI, walaupun mungkin mereka profilnya menggunakan identitas BNI, baju BNI, atau kartu tanda pengenal BNI. Mohon untuk tidak langsung percaya, karena saya lihat ada beberapa pekerja yang sudah WA japri ke saya pribadi untuk menanyakan kebenaran pinjaman online ini. Saya pastikan BNI tidak pernah memberikan pinjaman online dan tidak pernah meminta jaminan uang untuk mencairkan pinjaman. Itu yang harus diingat. Jadi nanti teman-teman yang terima WA, Facebook, inbox, ataupun bilang mereka dari telepon dari BNI meminta untuk membantu memberikan pinjaman, mohon untuk diabaikan. Sekali lagi mohon untuk diabaikan. Kalau memang benar-benar langsung di WA secara pribadi ya Pak ya? Enggak, kalau dari BNI biasanya kita diminta nasabah itu harus datang ke cabang, nanti gitu, cabang yang akan survei kelayakannya, layak apa tidak untuk diberikan kredit, itu ada bagiannya. Jadi cabang tidak pernah menelpon untuk memberikan kredit, yang mau kredit silakan, nggak pernah. Apalagi sampai di WA secara pribadi iya, gitu, secara pribadi nggak pernah. Atau buka di Facebook BNI memberikan pinjaman, tidak pernah. Cabang apalagi tidak dengan catatan sekian persen gitu kan Pak ya? Betul. Sangat tidak walaupun formnya mungkin mereka ngambil dari websitenya BNI, seakan-akan benar dari BNI, pinjaman sekian, tenor sekian, berapa lama, bulanannya sekian. Mohon untuk tidak dipercayai, karena BNI kalau memberikan pinjaman itu nasabah harus datang ke cabang, mengajukan, melengkapi dokumen. Setelah itu dicek kelayakannya, setelah layak baru BNI akan memberikan pinjaman, tidak melalui media online. Saya ingatkan itu sekali lagi. Terus tadi pertanyaan Pak Reja yang buat Purna. Iya. Jadi saya ingin berbagi cerita. Ketika saya di Kuwait itu ada nasabah saya, kebetulan dia undokumen Pak Reja, tapi dia punya keahlian bikin bakso. Masya Allah. Bikin bakso, dagang bakso. Terus dia masih punya KTP ketika itu, orang Indramayu. Jadi dia dagang dan dalam waktu setahun alhamdulillah bisa mengumpulkan uang mencapai kurang lebih hampir 100 juta. Dan itu buat saya Masya Allah bisa buat